Selamat siang Pak Irfan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan progres project band kami. Nama website kami adalah Kos-Kosan. Di sini adalah anggota kelompok kami. Latar belakang perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal penyewaan tempat tinggal. Saat ini pencarian informasi mengenai kos-kosan seringkali dilakukan melalui internet. Namun proses pencarian yang efisien dan efektif masih menjadi tantangan bagi banyak orang. Banyak calon penyewa harus mencari informasi dari berbagai sumber yang tersebar dan tidak terstruktur dengan baik. Melihat kebutuhan ini, kami memutuskan untuk membuat sebuah website penyewaan kos-kosan yang dapat menjadi solusi bagi mereka yang mencari tempat tinggal sementara, khususnya mahasiswa dan pekerja yang sering berpindah-pindah. Website ini dirancang untuk mempermudah calon penyewa dalam menemukan kos-kosan yang sesuai dengan kriteria mereka seperti lokasi, harga, fasilitas, dan ulasan dari penyewa sebelumnya. Metodologi yang kami pakai, kami menggunakan metodologi agil. Metodologi agil telah menjadi salah satu pendekatan yang paling populer dalam pengembangan perangkat lunak. Dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang lebih kaku, agil mempromosikan kolaborasi tim yang lebih erat, fleksibilitas dalam menghadapi perubahan, dan fokus pada memberikan nilai tambah kepada pelanggan secara terus-menerus. Jenis agile development yang kami pakai adalah Scrum. Salah satu kerangka kerja agile yang paling populer. Scrum memiliki peran-peran seperti Scrum Master, Product Owner, dan tim pengembangan, serta rangkaian virtual seperti Sprint Planning, Daily Stand-Up, Sprint Review, dan Sprint Retrospective. Studi kasus. Untuk studi kasus, kami memilih tempat yang terletak di Sunter, sebuah kos-kosan bernama Kos Sahabat Teratai yang beralamat di Jalan Teratai, nomor 32A, RT 4, RW 3, Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Rumusan masalah dalam pembuatan website. Rumusan masalah yang kami dapat adalah bagaimana merancang dan mengembangkan sebuah website yang dapat memudahkan mahasiswa dan pekerja dalam mencari kos-kosan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, bagaimana membuat fitur pada website yang dapat membantu pemilik kos dalam memasarkan dan mengelola informasi mengenai kos-kosan mereka dengan lebih efektif. Yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa website yang dibuat dapat memberikan informasi yang akurat, terpercaya, dan up-to-date mengenai ketersediaan dan kondisi kos-kosan. Yang keempat, bagaimana mengintegrasikan metode pembayaran yang aman dan mudah digunakan untuk transaksi penyewaan kos melalui website tersebut. Yang kelima, bagaimana memastikan pengalaman pengguna yang baik agar website mudah digunakan dan memiliki antarmuka yang intuitif baik untuk penyewa maupun pemilik kos. Draft pertanyaan, di sini adalah draft pertanyaan yang kami tanyakan kepada narasumber. Di sini ada 6 pertanyaan. Pertama, pertanyaan standar. Dan yang kedua, ini adalah, saya koreksi, di sini ada 3 pertanyaan dan 3 jawaban yang diberikan oleh pemilik kos. Di sini adalah rumusan masalah dari studi kasus. Dari hasil wawancara kami dengan pemilik kos, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait tantangan dan kebutuhan yang dihadapi dalam mengelola usaha kos-kosan. Yang pertama, pengelolaan kos. Pemilik kos telah mengelola usaha ini selama 5 tahun. Kendala pemasaran, lokasi kos yang terletak di dalam gang, membuatnya sulit dipasarkan karena kurangnya visibilitas. Jarak yang cukup jauh dari kampus dan kantor-kantor terdekat mengurangi daya tarik bagi pelajar dan pekerja yang merantau ke Jakarta. Dan ketiga, kebutuhan solusi. Pemilik kos memerlukan platform yang lebih efektif untuk memasarkan kosnya agar dapat menjangkau lebih banyak calon penyewa. Kesimpulan ini menekankan pentingnya solusi pemasaran berbasis teknologi seperti website penyewaan kos-kosan yang meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas bagi kos-kosan yang lokasinya kurang strategis. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Nah, baiklah. Sekarang kita masuk di rancangan diagram. Berikut adalah rancangan diagram untuk konsep rancangan aplikasi kita, yaitu kos-kosan. Nah, yang pertama itu ada activity diagram. Kita buat dari user buat sewa kos. Terus dari sewa kos itu kita memilih tipe kamar. Terus kita memilih
kamar mana yang kita akan tempati. Ya, kalau kamar tidak ada, kita memilih pilih lagi ke tipe kamar. Nah, terus di habis pilih kamar itu ada metode pembayaran. Di metode pembayaran kita bisa transaksi. Habis transaksi, transaksi diproses, kita bisa dikonfirmasi ke pembayaran. Terus data pembayaran dikonfirmasi ke penyewaan. Menerima data konfirmasi penyewaan tersebut. Terus booking cost menginput data penyewa, kunci kamar kos, dan menerima kunci kamar kos tersebut. Next. Nah, untuk rancangan diagram berikut adalah rancangan diagram kita yang entity relationship diagram. Di sini ada penyewa, itu berisi ID, nama, alamat, dan nomor telepon. Terus bagian sebelah ada kamar. Kamar itu terdiri dari ID kamar, nomor kamar, tipe kamar, harga per bulan. Nah, terus kontrak sewa. Kontrak sewa itu terdiri dari ID, tanggal mulai dan tanggal berakhir. ID penyewa dan ID kamar. Terus pembayaran itu ID pembayaran, tanggal pembayaran, dan ID kontrak dan jumlah. Nah, next. Nah, di sini buat use case diagram. Next. Berikut adalah rancangan diagram kita, yaitu kelas diagramnya. Next. Nah, di sini rancangan diagram, sequence diagram. Next. Nah, ini adalah fitur CRUD yang kami buat, yaitu pertama ada fitur CRUD dari user profile, terus ada juga fitur CRUD admin profile. Yang ketiga ada fitur CRUD penambahan kamar kos. 4 ada fitur CRUD penambahan fasilitas dalam kos tersebut. Nomor 5-nya kita ada CRUD laporan pengeluaran. Nah, di sini kita juga membuat fitur tambahan berupa penampilan data pemasukan, pengeluaran, penyewa, dan jumlah kamar. Fitur pengelolaan data pemesanan, fitur pengelolaan data pemasukan, fitur pengelolaan penyewa, fitur pengelolaan data review, dan fitur pemberian review. Nah, next. Nah, di sini ada dependencies yang digunakan oleh kita, yaitu require ada PHP, ada Bari Fidelover Proxy, Fitcats, Laravel, Gazelle HTTP Client, Laravel Framework, Laravel Tinker, Laravel UI, MedWebSite Excel, Midstrand PHP, Pusher PHP Server, Real Receipt Suite Alert, seperti Laravel Permission, dan Yajra Laravel Database Oracle. Nah, next. Nah, sini ada require dev-nya. Kita memakai package ignition. Ada Vaker PHP Vaker, Mockery, Nuno Maduro Collision, dan PHP Unit. Nah, next. Baik, untuk Nah, halaman ini saya lanjutkan. Di sini ada fitur CRUD. Terdapat fitur CRUD pada profil. Di sini ada berbagai fitur informasi pengguna. Lalu selanjutnya di sini terdapat fitur CRUD pada tipe kamar dan fasilitas. Selanjutnya, lalu di sini ada fitur pengeluaran. Dan selanjutnya, next. Ada fitur tambahan di website kami. Di sini ada fitur tambahan pada
dashboard, dan data pemesanan pada website kami. Lalu ini ada fitur tambahannya lagi. Di sini ada fitur tambahan pemasukan dan semua user data penyewa. Selanjutnya, di sini ada fitur tambahan lagi untuk data-data review cost, nge-review para user. Selanjutnya, di sini ada struktur proyeknya, implementasi backend dan PHP. Di sini ada VS Code, pengaturan untuk editor VS Code, apps berisi untuk logika aplikasi dan model, Bootstrap berisi file bootstrapping untuk framework, konfigurasi aplikasi, database itu untuk migrasi shader dan model basis data atau ini implementasinya seperti lainnya. Selanjutnya, ini pada halaman ini kayak progres project kita. Yang pertama itu menentukan topik. Topik kita itu sewaan kos-kosan. Terus yang kedua ini ada perancangan konsep web. Terus pada proses ketiga ini perencanaan studi kasus. Bagian selanjutnya itu pembangunan kerangka web. Terus pada selanjutnya ini pembangunan database dalam PHP. Selanjutnya ini pengembangan aplikasi web. Lalu selanjutnya ini revisi website jika ada error tersebut. Lalu selanjutnya pada halaman selanjutnya, next. Baik, di sini ada Jira website kami. Di sini ada yang pertama itu project planning. Terus di bawahnya ini ada activity diagram, lalu IRD alias entity relations diagram. Lalu di sininya ada use case diagram, lalu ada class diagram, ada sequence diagram. Lalu di poin kedua ini ada penentuan topik. Penentuan topik kita itu ada sewa kos-kosan. Lalu di poin seterusnya ini membangun website. Membangun website itu pertamanya itu ada membuat HTML di template dengan Bootstrap, lalu membangun website dengan menggunakan PHP, lalu selanjutnya ini membangun fitur dengan Laravel. Di poin selanjutnya ini ada perencanaan fitur CRUD website. Di perancangan fitur CRUD website ini ada membuat login user dan admin, membuat logout user dan admin, dan membuat register user profil, admin profil, penambahan tipe, cost, dan penambahan fasilitas cost, lalu laporan keuangan. Selanjutnya itu ada fitur pengeluaran keuangan. Lalu di poin selanjutnya itu ada fitur tambahan untuk website kos-kosan. Di fitur tambahnya ini ada dashboard dan data pemesanan, data pemasukan, dan semua user data, dan data review dan review cost. Baik, untuk presentasi kali ini untuk sampai saat ini terima kasih.